Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Praja membuka paksa segel gembok dan rantai gerbang SMP Negeri 9 Kota Parepare. Mobil pickup pengangkut durian menabrak 3 kendaraan yang parkir di tepi jalan Kota Parepare. Ikuti keseruan lomba menangkap bebek yang lepas ke laut memeriahkan Festival Salo Karajai di Kota Parepare. Ya, kita buka jumpa pagi ini dari Kota Parepare. Satuan Polisi Pamong Praja membuka paksa segel gembok dan rantai gerbang SMP Negeri 9 Kota Parepare. Penyegelan diduga terpicu sengketa lahan tempat sekolah dibangun. Pintu gerbang SMP Negeri 9 Kota Parepare disegel oleh Ihsan Ishak yang mengklaim lahan tempat sekolah dibangun adalah miliknya. Satuan Polisi Pamong Praja harus membuka paksa gembok dan rantai agar para murid dan guru bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Setiap orang berhak mengklaim lahan, tapi harus sesuai prosedur dengan gugatan kepada pemerintah daerah, bukan menyegel sekolah karena merugikan orang lain. Dan saya koordinasi dengan itu kan juga ada benar disampaikan oleh Kabit Aset bahwa ini ada juga sertifikatnya yang sah. Nah sekarang kan dua yang berbenturan. Mestinya pihak penggugat melakukan upaya hukum. Nanti kalau fakta membenarkan, fakta hukum membenarkan kan bukan tidak perlu dia segel. Lahan sekolah ini sudah 6 kali disegel. Murid yang hendak belajar terpaksa masuk area sekolah melalui pintu belakang. Lahan sekolah diklaim sudah dieksekusi pada tahun 1981 setelah menerima putusan inkrah Mahkamah Agung, sehingga tidak ada upaya hukum selain mendesak pemerintah daerah menyerahkan lahan. Luas tanah setengah hektar itu diklaim warisan Maroneng Nenek Ihsan yang dikuasai pemerintah sejak tahun 1964. Saya miliki adalah putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung. Dan bahkan itu lokasi sudah pernah dieksekusi. Agar situasi kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja masih berjaga di lokasi. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, informasi berikutnya kita ke informasi kriminal. Polisi meringkus 2 preman yang memalak sopir taksi daring di Pelabuhan Makassar. Aksi pemalakan kedua pelaku direkam seorang penumpang hingga viral di media sosial. Seorang penumpang merekam 2 pemuda yang memalak sopir taksi daring di Pelabuhan Nusantara, Makassar. Kedua preman ini memaksa korban menyerahkan sejumlah uang agar bisa meninggalkan pelabuhan. Sehari berselang berbekal viralnya aksi pemalakan, polisi bergerak cepat dengan menangkap kedua pelaku bernama Syamsuddin alias Alex umur 51 tahun dan Ula Saputra alias Abi Umar berumur 19 tahun. Dari penangkapan kawanan pemalak ini, polisi menyita 1 dompet dan sejumlah uang. Dengan viralnya di media sosial, yaitu tukang parkir yang meminta uang lebih terhadap pengguna jalan, yaitu salah satu ojol di Kota Makassar, tepatnya di depan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Kami dari Polres Pelabuhan, dalam hal ini unit Sat Intelkam Polres Pelabuhan Makassar yang dipimpin oleh Aibda Haidir bersama unit respon Sat Samapta Polres Pelabuhan Makassar melakukan gerak cepat untuk mencari keberadaan pelaku. Adapun identitas pelaku yang telah diamankan di Polres Pelabuhan saat ini yaitu Saudara Samsuddin Dengale alias Alex, merupakan warga Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Kemudian yang kedua, Saudara Rabiullah alias Abi, merupakan warga Jalan Teuk Umar, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kedua orang tersebut telah diamankan di Polres Pelabuhan dan saat ini masih dalam penyidikan di Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar. Adapun untuk barang bukti yang diamankan dari kedua pelaku yang diamankan, yaitu 1 buah dompet hitam milik Saudara Alex, uang tunai sebesar 12.000,
KTP, SIM B2, dan 1 peluit warna merah. Kedua pelaku telah dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, seorang pemuda terekam CCTV mencuri tabung gas LPG di toko kelontong di Kota Parepare. Maling yang berpakaian hitam itu beraksi pada siang hari memanfaatkan kesibukan penjual dalam melayani pembeli. Inilah rekaman CCTV yang menampilkan seorang pemuda mencuri tabung gas LPG 3 kg di toko kelontong Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Pelaku berpakaian hitam itu beraksi siang hari, memanfaatkan kesibukan penjual melayani pembeli. Motor yang digunakan pelaku sengaja diparkir jauh dari toko. Dilihat dari rekaman CCTV, awalnya pelaku ini dari arah kota menuju arah ke timur istilahnya. Ya. Selang beberapa menit kemudian dia kembali. Ya. Diambil lagi rekaman CCTV. Jadi dia melewati mobil, depannya mobil dia parkir motornya. Ya. Baru dia masuk lewat sini. Dia tidak langsung ambil, dia berdiri dulu di depan meja. Sementara penjual sibuk melayani, ada pembeli 2 orang. Ya. Begitu penjual sibuk melayani pembelian 2 itu, dia langsung ambil tabungnya, dibawa keluar. Ya. Dua biji tabung. Penjual baru sadar setelah dibawa tabung lari keluar di motornya. Pelaku diketahui 2 kali melintas depan toko sebelum melakukan pencurian. Korban belum melapor ke polisi. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, 6 anggota geng motor yang menebas pengendara motor di wilayah Mamajang ditangkap polisi. Motif para pelaku ingin balas dendam, tapi ternyata salah sasaran. Dari rekaman CCTV tampak seorang pengendara motor dikejar belasan anggota geng motor di wilayah Mamajang, Kota Makassar. Para pelaku menyergap kemudian menebas punggung korban dengan parang hingga luka parah. Usai menerima laporan korban, polisi segera melakukan penyelidikan. 6 pelaku ditangkap di lokasi berbeda di Kota Makassar. Salah satu pelaku yang menganiaya korban terpaksa ditembak kakinya karena melawan polisi. Berdasarkan pemeriksaan, motif para pelaku hendak balas dendam tapi salah sasaran. Pelaku ada 6, yaitu 3 dewasa, inisial M, inisial J, kemudian inisial H, kemudian anak sebagai pelaku ada 3 orang, inisial I, inisial M, dan inisial IA. Tentunya motif bahwa tersangka ini saling mengenal, berteman, dan melakukan balas dendam, namun salah sasaran. Selain menangkap ke-6 pelaku, polisi turut menyita barang bukti parang untuk menebas korban. Semua pelaku dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Beralih ke informasi lain, mobil pickup pengangkut durian menabrak 3 kendaraan di pinggir jalan Kota Parepare. Akibat kuatnya benturan, 2 motor rusak parah dan 1 minibus penyok. Mobil pickup dari arah Sulawesi Barat yang mengangkut durian menabrak 3 kendaraan yang parkir di pinggir jalan Agus Salim, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Tabrakan bermula saat mobil pickup yang dikemudikan Anwar melaju kencang. Lantaran sopir hilang kendali, pickup menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor. Pengemudi mobil pickup diduga mengantuk sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Saat mengemudikan kendaraannya, diduga supir sementara mengantuk, sehingga menyebabkan laka lantas yang menabrak beberapa kendaraan di depannya, yaitu termasuk 2 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4. Jalan Agus Salim merupakan kawasan padat kendaraan. Kondisi jalan yang sempit diperparah kendaraan yang parkir di sisi jalan sebagai terminal bayangan mengakibatkan rawannya kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam tabrakan ini, tapi kerugian materi mencapai puluhan juta rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.